selamat hari Senin buat kamu yang ngangenin. Selamat datang di channel yang membahas seputar public speaking, soft skill, dan pengembangan diri. Di video kali ini kita akan membaca curhatan-curhatan terkait tentang public speaking dan pengembangan diri. Pastinya video ini sangat berguna bagi kamu yang ingin mengembangkan dirinya dan ingin memperlancar public speakingnya. Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke curhatannya. Oh ya, sebelum masuk ke curhatannya, kamu yang belum subscribe, di bawah, like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu dan adik-adik kamu. Kalau gitu, kita langsung aja masuk ke videonya. Mari kita baca unek-unek pertama dari Hanifah Mutamainah yang mengatakan bahwa saya dulunya sering demam panggung dan heboh pasti. Saya nggak akan bisa diem, saya akan gerak ke sana kemari, ngomong pun cepet ala-ala nge-rap, dan semua itu saya lakukan karena saya gugup dan hilang kendali. Haha, namun semua itu perlahan berubah kok. Haha. Namun semua itu perlahan berubah kok. Saya jadi lebih bisa tenang dan menguasai panggung. Yang dulunya demam panggung, gelagepan, kalau ngomong ala-ala nge-rap, terus gugup, hilang kendali, terus bisa berubah dan akhirnya bisa menguasai panggung. Ini dia keren nih. Kira-kira apa ya yang dilakukan oleh Hanifah? Kenapa dia bisa berubah seperti itu, seperti Power Rangers? Ya kita ngerasa perubahannya cepet, padahal yang dia alamin itu perubahannya lama banget ya. Kita nggak tahu perubahan setiap orang, tapi yang pasti kalau kita mau berubah aja dan kita ngelakuin hal-hal ke arah sana, pasti kita bisa berubah kok. Dikit-dikit pasti bisa lebih baik. Nah, kira-kira apa yang dibuat? Cerita ini sama dengan cerita aku sebenarnya. Dulu pertama-tama waktu aku ngerasain bagaimana cara berbicara di depan banyak orang, di depan kelas ya, di depan kelas. Pertama kali aku belajar public speaking, aku bisa menguasai keadaan, situasi dan kondisi itu pada saat aku berada di kelas 3 SD tuh, kalau nggak salah 3 atau 4 SD, dimana kita udah dilatih untuk berbicara di depan kelas. Mau nggak mau kita harus ngomong di depan. Dan jujur pertama kali waktu aku ngadepin hal itu, aku tuh canggung banget, grogi, gugup. Semua keadaan yang tidak enak itu hadir pada saat aku berhadapan dengan teman-teman aku di depan kelas. Namun aku terus belajar untuk mengubah hal itu. Kenapa? Karena aku pikir keadaan seperti ini akan terus aku alami, akan terus aku lalui. Jadi mau nggak mau ya aku harus bisa gitu. Setiap hari kita belajar kan ya di kelas, di sekolah. Dan kita mengemban pendidikan, kita tahu setelah SD, SMP, SMA. Jadi mau nggak mau aku belajar supaya apa? Supaya nantinya ketika aku dipanggil ke depan lagi, tidak ada lagi rasa grogi, tidak ada lagi rasa gugup. Pertama kali ketika aku mengalami hal ini, masih dipanggil nama aku aja oleh guru, itu belum maju ke depan aja, itu udah gugupnya setengah mati, udah keringet dingin. Keringet dingin di tempat duduk. Gimana rasanya kalau berada di depan, tidak ada persiapan, nggak tahu mau ngomong apa. Apalagi kita yang masih pertama, masih pemula, masih nggak ngerti apa-apa, masih nggak tahu gimana caranya berhadapan dengan banyak orang di depan sana. Padahal yang kita hadapkan adalah teman-teman kita, bukan orang-orang yang kita tidak kenal, tapi orang-orang yang kita kenal dan tahu betul siapa mereka. Tapi rasa canggungnya itu setengah mati, gila. Sumpah deh, nggak ngerasa ya, gimana kalau aku nggak belajar cara public speaking, gimana kalau aku nggak belajar bagaimana cara ngomong di depan umum. Sampai sekarang pun aku nggak akan bisa. Tapi ketika aku ingin merubah semuanya, maka hal itu bisa dilakukan. Nah, ini bukan maksud untuk menyombongkan diri atau bercerita hal-hal yang untuk meninggikan atau apalah, tidak. Karena tidak ada yang menarik sih dari cerita ini. Hanya saja, kenapa cerita ini diungkapkan? Karena aku ingin mengatakan bahwasanya setiap kita emang tidak bisa awalnya. Setiap kita emang tidak ada bakat, keahlian, ataupun tidak ada pengetahuan tentang hal-hal itu, tentang bagaimana public speaking, bagaimana ngomong di depan umum. Setiap kita emang nggak ngerti awalnya. Ada orang emang yang terlahir dengan bakat yang luar biasa. Tapi perlu kamu ketahui, bakat itu hanya 1%. 99%-nya ada di kerja keras dan usaha dia. Jadi artinya apa? Walaupun dia punya bakat yang luar biasa, kalau dia nggak melakukan dan nggak berusaha ke arah sana, itu nggak akan bisa. Dan bakat yang cuma 1% itu nggak kelihatan apa-apa. Cuma 1% loh. Gimana kita yang tidak ada bakatnya gitu ya? Bisa kita lakuin dengan cara berusaha, belajar dan latihan. Contohnya, ini yang bisa kita lakukan. Ini adalah salah satu cara untuk merubah semuanya. Merubah yang tadinya kita tidak mengerti apa-apa, kita nggak pandai apa-apa, kita nggak bisa apa-apa, nggak tahu apapun tentang hal itu. Ngomong aja kaku gitu. Ngomong aja nggak bisa gitu, bukan nggak bisa tapi kaku gitu. Mau perkenalan diri aja itu rasa gugupnya setengah mati. Mau bilang halo aja atau selamat pagi aja itu udah gemeterannya setengah mampus tuh sih. Kalau aku ngerasa, ih gila nih apaan sih ngomong di depan kelas. Mau nggak mau aku harus bisa.
aku harus berani, aku harus percaya diri. Karena tanpa ada modal keberanian, tanpa ada modal percaya diri, tanpa ada modal-modal yang lain, ya kita nggak akan bisa. Makanya yang harus kita lakukan adalah punya niatan berubah aja, itu udah bagus kok ya. Punya niatan berubah aja, itu udah bagus. Kita yang terlahir nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak ada bakat apapun, kita tetap bisa kalau kita mau usaha. Punya niatan mau usaha aja itu udah bagus, apalagi tindakannya, usahanya yang kita lakukan. Jadi sampai sini paham ya? Emang setiap orang itu awalnya kalau dikasih kesempatan ngomong di depan banyak orang, depan panggung, kalau dia pertama kali emang gak ngerti apapun, ya yang terjadi adalah bakal demam panggung. Tapi percaya deh, ketika kita terus menghadapi hal itu, kita pelajari bagaimana tekniknya, kita pahami bagaimana sih cara ngomong di depan, dan kita memperlancar cara bicara kita, maka demam panggung tidak akan ada lagi. Berubah menjadi Power Rangers. Ya dong, berubah menjadi demam candu pingin public speaking di depan. Oke, sampai sini paham ya bahwa setiap orang tuh bakal ngalamin hal yang sama kok. Nggak tenang kalau berada di depan banyak orang. Sama, aku pun dulunya begitu. Yang curhat dulunya pun begitu. Jadi tahu ya bahwasanya hal-hal ini bisa kita ubah kok. Ya kalau kita punya niatan berubah aja. Gimana nih? Sampai sini udah ngerti dan paham harus buat kemana? Apakah yang aku sampaikan sudah menjadi satu langkah kecil yang ada di pikiran kamu? Nah, ada lagi nih. Oke, mari kita lanjutkan dari Aisyah Dwi sebagai pengajar di guru ngaji. Unek-uneknya keren nih, keren, sumpah. Karena sebelum aku share di sini, aku sudah baca terlebih dahulu. Jadi ini yang udah di-sharing lah ya, disaring. Unek-uneknya gimana tuh, Kak? Dulu di tahun pertama ngajar, belum berani ngisi pelajaran. Beberapa kali nyoba dan hasilnya garing. Dan yang paling parah, ketika dikomen oleh wali murid. Ketika dikomen wali murid, rasanya agak trauma dan gak pede waktu ngisi pelajaran itu sampai sekarang. Tapi sekarang lagi di posisi mau gak mau harus ngisi sendiri dan kudu menguasai semua materi. Jadi saya perlu waktu 1 tahun untuk belajar berani ngomong di depan banyak orang, walaupun cuma di depan anak kecil dan wali murid yang lagi nungguin anaknya. Wow, ini pengalaman yang sungguh apa ya ini ya, sungguh menakutkan sih sebenarnya, hingga menjadi trauma nggak tuh. Jadi guru atau jadi pengajar, hal yang harus dikuasai adalah public speaking, benar sekali. Karena yang kita hadapin adalah orang-orang, orang yang bernyawa. Ini nih adalah satu contoh dari seorang pengajar, tapi banyak seorang pengajar yang merasakan hal ini. Pantas ya, beberapa bulan yang lalu banyak yang komen, Kak, gimana caranya presentasi di depan anak SD? Kak, gimana caranya mengajar di depan anak SD? Aku pikir presentasi sesama anak SD, ternyata tidak. Aku nggak nyangka sih kalau yang bertanya adalah guru-guru muda ya. Tapi nih ya, yang harus kamu ketahui, bukan seorang pengajar aja loh yang harus mempunyai skill public speaking. Orang yang bekerja dengan meja kantornya pun itu tetap harus menguasai public speaking. Walaupun dia berhadapan dengan benda mati, contohnya seperti komputer yang dihadapin, tapi seorang pekerja kantoran atau karyawan-karyawati tetap harus menguasai ilmu public speaking. Artinya apa? Artinya seorang pekerja itu modal utamanya kalau kamu ingin naik level ya punya kemampuan public speaking. Walaupun yang dihadapan dia adalah benda mati, adalah komputernya, adalah meja kantornya, ruangan kantornya, tapi dia bakal ada kesempatan untuk berbicara dan ngomong dengan orang lain, dengan atasannya, dengan bosnya, ataupun dengan bawahannya. Semua itu perlu modal. Modalnya apa? Public speaking adalah modal utama. Jadi nggak hanya sebatas guru atau pengajar aja yang harus menguasai ilmu public speaking. Seorang pekerja apapun itu harus ada modal public speaking. Karena kita makhluk sosial ya. Kita akan dihadapkan oleh orang-orang. Kita setiap harinya berinteraksi dengan banyak orang, walaupun dengan sedikit orang. Kita harus menguasai public speaking. Ada pertanyaan seperti ini, Kak, kayaknya nggak harus deh, Kak, nggak semua pekerjaan harus menguasai public speaking. Abang saya aja kerja, Kak, kakak saya aja kerjanya nggak harus tuh bisa public speaking. Ya mungkin pekerjaannya beda, tapi sebenarnya walaupun misalnya cuma pekerja biasa, atau misalnya bekerja di bagian mesin gitu deh, di pabrik bagian mesin, atau di PT bagian mesin-mesinnya, kita tidak dihadapkan oleh orang untuk berkomunikasi, tapi kerjanya hanya sebatas kerja gitu ya. Para teknisi atau apa operator-operator seperti itu kan kerjanya tidak komunikasi dengan orang ya.
Maksud kamu seperti itu kan? Itu ya pandangan simpelnya maksud pertanyaan kamu seperti itu. Nah, itu aja Kak tidak harus menguasai ilmu public speaking. Ya, yang kamu kerjakan emang tidak berhadapan dengan banyak orang deh, benar. Tidak ada komunikasi ketika dia bekerja. Tapi yang harus kamu tahu, ketika kamu punya kemampuan public speaking aja, walaupun kerjaan kamu tidak harus berkomunikasi pada saat kamu bekerja, tapi percayalah ketika kamu punya kemampuan public speaking, itu level kamu akan berbeda dengan orang-orang yang tidak ada kemampuan public speakingnya sama sekali deh. Percaya deh. Kemampuan public speaking berbeda dengan orang yang banyak bicaranya ya, atau banyak ngomongnya tapi tidak ada kemampuan public speakingnya. Ini berbeda. Orang yang mengerti public speaking adalah orang yang berani speak up, berani bicara, dan apa yang dia sampaikan juga ada halnya gitu. Beda dengan orang yang banyak bicara, emang banyak bicara atau banyak gosipnya, itu beda. Beda ya. Ya, ini tidak harus memaksakan kamu untuk bisa public speaking, sebenarnya tidak sih. Tapi yang harus kamu tahu, semua dunia pekerjaan itu kalau kamu mau lebih bagus aja levelnya dan dipandang lebih beda dan dipandang beda dengan orang-orang atau karyawan-karyawan biasanya, ya kamu harus menguasai lah ilmu public speaking ini. Ini hal simple aja deh kalau kamu mikirnya jauh-jauh ya. Karena kita tadi membahas soal Kak Aisyah Dwi sebagai seorang pengajar. Nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah kita bahas seorang pengajar, dunia bekerja, nggak usah. Kita statusnya masih anak sekolah atau masih pelajar, aku seorang mahasiswa. Kita di kelas aja, itu bakal terlihat banget mana anak yang berani speak up, mana anak yang tidak. Jadi itu kelihatan banget, di kelas aja itu kelihatan banget. Dan anak yang berani speak up tersebut, maka levelnya akan beda dengan teman-teman yang tidak bisa. Ini hanya poin-poin berkembang. Supaya apa? Supaya membuka pikiran dan wawasan kita, aku dan kamu juga pastinya. Nah, di kelas aja, itu sudah bisa membedakan bagaimana ketika kita berada dalam dunia pekerjaan. Itu udah bakal kelihatan banget. Dan kebanyakan orang yang menguasai ilmu public speaking, emang lebih cepat untuk naiknya deh. Ilmu public speaking. Apalagi kalau dia menguasai bahasa ya, banyak bahasa, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Prancis, semua bahasa. Pokoknya dia punya modal aja untuk bicara atau ngomong, itu udah bagus banget. Itu udah jadi modal utama. Modal utama. Jadi benar sekali yang dikatakan oleh Kak Aisyah Dwi. Seorang pengajar yang awalnya kita tidak bisa berbicara, mau tidak mau ya kita harus belajar lah. Kenapa? Karena kita bakal malu, apalagi kita guru ya yang mewarisi kecerdasan, ya yang mewarisi kecerdasan anak bangsa yang dimulai dari anak kecil. Kita harus punya modal lah, apalagi anak-anak SD yang masih dijemput-jemput oleh orang tua. Ketika kita lagi ngajar di kelas, terus dilihatin oleh wali-wali muridnya atau orang tuanya, rasanya bakal malu banget kalau kita nggak bisa ngajar gitu. Pokoknya seorang guru itu harus punya modal public speaking. Aku juga punya sih pengalaman tentang hal ini. Jujur deh ya, aku punya pengalaman, aku ngajar di SD 02 kalau nggak salah, di Binjai Timur, dimana aku ngajar sebagai pengganti wali kelas. Hanya beberapa bulan pengganti wali kelas. Jujur ketika aku ngajar, ketika jam-jam pulang, jam-jam 10, jam-jam 11, itu para orang tua udah di depan pintu kelas. Dan ada beberapa orang tua yang jujur ketika melihat bagaimana aku mengajari anaknya, itu ada beberapa orang tua yang nyamperin. Banyak sih emang yang nyamperin, terus nanya gimana anaknya, terus nyamperin, terus ngasih-ngasih. Banyak sebenarnya, banyak. Ada yang sharing. Aku nggak pernah berpikir kalau orang tua bakal sharing gitu sama aku gitu. Apalagi yang aku, aduh gila nih aku padahal masih kuliah gitu ya. Cuma gara-gara ngajar gitu, ngajarin anaknya terus jadi seperti itu gitu. Jadilah komunikasi. Nah, terjalinlah komunikasi tadi. Artinya apa? Komunikasi tidak hanya dibutuhkan ketika kita ngajar, enggak. Nah, jadi gitu, adik-adik ya, adik-adikku tercinta. Walaupun yang nonton ini juga tidak hanya adik-adik, tapi para calon-calon guru tercinta, para pengajar-pengajar tercinta. Apaan sih? Nah, kayak gitu ya. Ini adalah unek-unek dan curhatan-curhatan yang mau sharing-sharing tentang pengembangan dirinya, tentang public speakingnya. Boleh banget kalau kamu ada unek-unek ataupun curhatan. Kalau kamu malu, tulis di kolom komentar, kirim secara personal pribadi sama aku di DM Instagram Jihan Isra, ataupun bisa ke email aku jihanisrarahab@gmail.com. Ada di deskripsi. Lihat aja di deskripsi video ini, kamu bisa klik dan langsung ketikan curhatan kamu, kirim ke aku, nanti kita bahas sama-sama. Oke?
Kak, tapi aku nggak mau dibacain biodatanya, nggak apa-apa. Dirahasiain, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Yang penting kamu mau cerita aja dengan tujuan. Mana tahu dengan cara kamu meng-share cerita kamu, ya kamu tahu harus buat apa ke depannya. Mana tahu kamu mendapatkan motivasi-motivasi atau curhatan yang biasa ini dari aku. Cailah, apaan sih? Oke, kalau gitu terima kasih buat kamu yang sudah tonton. Kita sampai sini dulu videonya tentang unek-unek dan curhatan public speaking, mengenai diri, soft skill, blablabla. Jangan lupa follow Instagram aku, Jen Isra. Buat kamu yang ngerasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Share juga ke teman-teman kamu, ke adik-adik kelas kamu, supaya mereka juga tahu. Oke? Karena ilmu ini nggak enak kalau kita cuma tahu sendiri. Sampai sini paham? Kalau gitu aku Jen Isra mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Thank you, see you, goodbye, stay healthy, less positive. Jumpa lagi sama aku, Jihan Isra, di video selanjutnya. Bye-bye!